Balik lagi sama saya Sheldie Ananda dan sekarang ini kita lagi di program Homey Cozy. Nah sekarang ini aku lagi cari rumah yang kebetulan banget direkomendasiin banget sama arsitak.com. Kalau cari rumah sebenarnya aku tuh udah di deket-deket rumahnya, tapi aku nggak tahu nih rumahnya sebelah mana. Kalau di sini sih katanya udah lumayan dekat, kita cari deh. Nomornya nomor 21. Emang udah beruntung banget deh Selda. Ini udah ada nih, dan kebetulan aku udah janjian sama Mas Wegi. Udah ada belum ya orangnya? Mendingan langsung aja yuk kita buka pagar, kita gondol rumahnya. Nggak mungkin sih. Yuk, just mana ya orangnya? Semoga nggak digonggongin sama guguknya ya. Semoga aja. Halo. Mas Wegi. Iya, Mbak Selda ya? Iya. Halo, apa kabar? Apa kabar? Aku baik. Baik, Mas Wegi gimana? Baik. Baik juga. Nah, ternyata ini nih yang aku bilang tadi. Udah jadi arsitek, desain interior, dan art worker. Keren banget kan? Enggak juga, biasa Gimana kita. nih Mas? Udah siap dong? Aku tuh? tanya-tanya banyak tentang rumahnya. Kalau dari luar Boleh. sih emang udah kayaknya tuh adem banget Gitu ya. Iya, kita memang suka pohon nih. Emang suka pohon ya, jadi yang rindang-rindang kayak gitu. Iya, supaya teduh ya rumah kita ya. Wow, ternyata masih muda ya Mas Wegi ini. Mas Wegi, ini sebenarnya berapa luasnya tuh berapa sih? Ini sekitar 400-an meter. Ternyata besar juga ya. Dan aku tuh taunya dari arsitek.com bahwa ini rumah namanya rumah kampung ya. Rumah kampung. Kebetulan kita konsepnya memang zoning ya, zoning untuk fungsi-fungsi ruang tertentu. Terus ada sirkulasi juga, kemudian penataan lahan yang terbatas. Ini kan kebetulan kalau dari jalan tadi kan jalannya nggak rata tuh. Yap. Kita ada trapnya, Yap. ada berkonturnya, makanya ada banyak pengolahannya. Terus makanya kita bikin pisah-pisah mengikuti lahan yang ada. Oh gitu, karena memang mungkin awalnya Mas Wegi juga emang menyukai art dari rumah-rumah Jawa atau apa? Ya, kebetulan memang event kita sebenarnya sih tidak terlalu Jawa juga, cuman konsepnya memang banyak detail-detail Jawanya. Karena ada ukiran, ada warna kayu, ada expose semen, kemudian ada aksen-aksen artwork yang mungkin ada tulisan Jawa, artwork wayang, dan seterusnya. Jadi kesannya agak Jawa, tapi kita bikin lebih kontemporer. Tidak kental Jawa, tapi masih kerasa sedikit. Oke, kita sambil dulu yuk, biar Iya, agak sampai santai. lupa loh, duduk loh. Tadi konsep awalnya kan dari yang saya ceritakan tadi mengenai kontur, kemudian ini ada fungsi-fungsi ruangan, jadi ada fungsi untuk dapur, kemudian untuk pendopo, kemudian ada ruang-ruang yang pribadi, ruang kamar utama gitu ya. kamar anak, kemudian, nah dari situ prioritasnya kan memang core-nya itu di pendoponya, karena pendopo itu membutuhkan luas yang cenderung lebih yang daripada yang lain dibandingin kamar. Karena pendopo itu kalau di filosofi Jawa itu dia tempat memang untuk berkumpul, Tempat untuk berkumpul ya. menerima tamu. Nah, kebetulan kan kita di Jakarta mungkin tidak sekental yang ada di Jawa, jadi kita cenderung lebih informal. Jadi event pendopo tapi kita lebih informal, terbuka untuk banyak fungsi. Kadang-kadang anak-anak juga kumpul di sini, kemudian ada teman, ada tamu, kita jadikan satu. Kadang-kadang kita pun juga bekerja, saya bekerja juga kadang-kadang sewaktu-waktu di situ juga. Oke. Dari luasan itu, kemudian yang lain mengikuti. Oke. Kemudian kalau dari dunia, saya kadang membaginya gini, dunia luar dan dunia dalam. Dunia luar itu untuk lebih banyak ke publish, ke ruang non-private. Jadi dapur ini kan fungsinya untuk, kadang kita sekaligus informal untuk menjamu tamu, kemudian pendopo dan juga berdekatan, baru kemudian setelah itu kita masuk ke area private yang kamar. Kebetulan karena kontur kan, jadi paling bawah itu dapur, tengah itu pendopo, kemudian kita naik beberapa trap ke kamar-kamar, itu ke private lagi. Jadi semacam hierarki, semacam Hierarki. itu. Kayaknya dilihat juga dari luar ya guys. Ini rumah kebanyakan tuh materialnya kayu, bener gak nih? Betul, betul. Jadi sebenarnya kayu ini hanya untuk aksen ya. Jadi kita punya framing itu memang dari semen, beton ya. Kita sesuai kita expose ya, expose karena kita kan raw material itu jadi kesannya naturalnya lebih kerasa dibandingin yang rapi gitu.
Nah, mungkin yang di rumah pada mau tahu nih, Mas Wegi ngebangun ini tuh ada nggak request tertentu dari keluarga? Katakanlah misalnya anak, Pap aku pengen nanti kamar aku kayak gini ya, kayak nggak sesuai sama kita yang dulu-dulu tuh pengennya seperti apa, anak-anak muda yang sekarang tuh seperti apa gitu loh. Justru uniknya di situ tuh, karena kan kita sebagai arsitek ada klien di luar ya. Justru sekarang nih klien kita nih si keluarga ini nih. Justru yang spesialnya di situ. Jadi komunikasinya harus lebih intens. Beberapa hal saya coba ikutin, cuman kita memang memberikan kerangka konsep yang besar. Jadi konsep kampung Jawa, konsep modernnya masih ada. Kemudian mereka hanya masukan mereka sifatnya ke dekoratif. Jadi, tapi plus minusnya kita tetap komunikasi. Overallnya sih justru yang kita pegang adalah keinginan mereka. Masih banyak lagi pembahasan di rumah kampung Jawa ini sama Mas Wegi. Tapi Mas Wegi bakalan anterin aku untuk menjelajah rumah Siap, ini siap. dari sudut ke sudut. Boleh, siap. Oke, sekarang ya? Oke, ayo. Jangan dulu. Oke, setelah yang satu ini Oke, deh. thank you. Tradisional Jawa merupakan kekayaan arsitektur nasional yang patut banget dilestarikan. Nah, biasanya nih rumah tradisional ini difungsikan sesuai dengan status sosialnya. Kayak gimana sih tuh? By the way, Mas Wegi kemana nih? Langsung kita cari aja yuk. Kita mau lihat nih Mas Wegi ngapain. Mas, ngapain? Rapi-rapi. Rapi-rapi ya, oke. Masih kayaknya tuh estetikanya nggak boleh ada yang berkurang. Bahkan harus rumah ini harus ditambah lagi estetikanya. Oke. By the way, ini apa nih Mas? Ini ruangan apa? Sambil duduk kali ya. Boleh, silakan. Ini feels like home banget deh. Wih. Ini Oke, ruang ini apa nih? ruang duduk-duduk di outdoor ya. Kita Duduk-duduk santai-santai ya, santai. Terus kadang-kadang ini kebetulan deket dapur juga kan. Jadi kita pengen makan di luar sekali boleh. Oke. Supaya terasa segar aja. Oke. Karena kan kebetulan kan kita rumahan ada konsep pisah kan. Tadi kita sampaikan kalau di antara ruang itu kita bisa manfaatkan tuh. Bisa fungsi untuk bersantai, kemudian di tengahnya ada kita tanam pohon, kemudian ada pengolahan lantai sehingga cukup nyaman untuk orang menikmati space di antara ruang rumah yang ada. Oke. Memang ini tuh kalau untuk di sini kita benar-benar ngerasain outdoornya ya. Dari anginnya semeriwing kayak begini. Tapi memang di sini adalah space favorit Mas Wegi atau gimana nih? Kebetulan kalau ada tamu itu supaya ada saudara datang, mereka suka tuh di sini. Karena kan kita sering menjamu mereka, kita juga ngobrol chit-chatnya lebih santai di luar ruangan kan. Kemudian mereka bisa menikmati apa yang ada di sini, melihat seluruh ruangan rumah, di samping kanan kiri, kemudian ya kita bebas aja berbicara, maksudnya lebih informal feelingnya. Oke, untuk materialnya di sini mungkin Mas Wegi mau kasih tahu ke semuanya material di sini tuh material yang paling dominan itu apa? Terus kenapa dipilih material itu? Ya, kita kan kita punya konsep untuk feel natural. Kebetulan ada material kayu, warna semen atau warna batu, kemudian ada warna bata, kemudian semen expose, warna merah terakota. Itu cukup kalau dikombinasikan cukup masuk buat color scheme kita. Jadi itu saling serasi. Jadi saya gunakan material yang ada di sini itu first-nya adalah untuk kekuatan. Itu kita memang harus pakai
semen, bata. Dan itu kita memang sengaja expose, kita cat abu, itu warnanya seperti batu kan pendekatannya. Kemudian ada aksen-aksen tertentu untuk detail kerapian, juga ada material yang lebih mewah sedikit adalah kayu. Kayu itu kan naturalnya indah gitu kan, di finish natural pun bagus gitu. Kemudian ada detail-detail ukiran kita pakai untuk menambah kesan yang lebih rich lagi. Oke. Kemudian memang ada selain itu untuk kesan modern, karena kan ini bentuknya ini kan tidak semuanya kayu, ada besi juga kita gunakan untuk kanopi, untuk misalnya untuk volume kaca yang tinggi, kita tetap pakai profil aluminium. Tapi warnanya mendingan yang cukup netral, bukan warna silver tapi warna gelap ya, warna hitam gitu. Itu masih bisa cukup dikombinasikan, masih bisa cukup baik. Masih masuk ya? Masih masuk ya. Nah, ini sebenarnya apa nih Mas? Ini kan kayu juga ya, aku lihat malah di sini nggak ada tembok nih. Tapi nggak tahu sih untuk dalam ini sebenarnya apa? Ya, kalau di Jawa itu ada namanya pendopo. Oh, jadi ini pendopo? Pendopo, betul. Jadi pendopo itu ruang bertemu. Dia cukup terbuka. Kayu aja ya? Ya, kayu di tengah, kemudian ada tritisan di samping. Dan mereka ada teras yang luas. Oke, ini juga berarti? Ini juga mirip konsepnya. Kepo nih aku. Ya, boleh dong? Boleh, aku boleh. Masuk ke dalam? Boleh, Ayo, boleh, cus, silakan. kita masuk ke dalam. Ayo kita masuk. Silakan. Silakan masuk dulu. Wow. Masuk. Ini sebenarnya tempat apa nih, Mas? Jadi ini memang ruangan yang paling besar untuk pendopo, karena kan kadang-kadang kita menerima beberapa tamu juga untuk kumpul anak-anak. Terus bentuknya limasan seperti kami saya diskusikan tadi. Kemudian atapnya juga mengikuti luasannya, jadi tidak terlalu rendah, cukup tinggi, jadi spaciousnya dapat. Jadi ini ceilingnya juga emang sengaja ditinggiin ya? Ya, karena kan mengikuti bentuk atap. Bentuk atap. Ya, kan kita memang expose konstruksi kayunya, usupnya, kemudian kuda-kudanya, kemudian detail-detailnya juga kita coba explore lagi. Kebetulan nih dinding nih ya tidak menyatu sama kolom, karena kembali lagi konsep tadi yang memang terbuka. Kan pendopo itu sebenarnya terbuka. Nggak ada tembok sama sekali. Cuman ini kan untuk filosofinya semacam itu. Jadi tanpa aircon, tanpa itu udara tetap masuk dengan baik. Sirkulasinya bisa terjaga. Ini tempat kerja Mas Wegi? Iya, ini tempat saya kadang-kadang kalau memang kerja di rumah, saya duduk sini terus mengerjakan sesuatu. Sambil olahraga juga ya Mas ya? Kebetulan aja di situ. Nah, ini sambil ngelihat suasana di sini. Aku duduk di sini deh, boleh, Mas Wegi. Jadi dokternya ya di situ ya. Kita tanya-tanya lagi nih ke Mas Wegi. Sebenarnya di sini tuh selain menjadi tempat Mas Wegi kerja, terus kumpulan anak-anak, kumpulan temen-temen juga di sini, ya kan? Aku lihat di sini kayak penuh dengan art. Apakah memang karena relate dari Mas Wegi sebagai art worker? Betul. Jadi gini, even kita konsep mendekati tradisional, tapi ada hal yang kita perlu sikapi, itu adalah konteks waktunya, zamannya. Saya pun juga menggunakan artwork yang cukup kontemporer. Jadi kita bisa menggunakan lukisan, realita, yang realis begini, kemudian ada yang dekoratif, yang abstrak, kemudian mungkin bentuk-bentuk tertentu yang tidak selalu dengan pattern yang sama dengan tradisional, tapi sudah kita olah dengan rupa sehingga mengikuti keseluruhan konsep si bangunan itu. Jadi kita ngisinya ke situ. Itu kesempatan untuk membuat refreshment-nya sebuah bangunan tradisional, pendekatannya boleh, tapi tetap modernnya ada. Modernnya ada, jadi tetap disesuaikan. Ada kontemporernya. Nah, ini yang di belakang Mas Wegi itu apa nih? Koleksi dari Mas Wegi kah atau memang yang sengaja dibuat sama Mas Wegi atau memang suka sama lukisan apa gimana? Jadi kita selain ada konsultan arsitek dan interior, kita juga memang bergerak di seni art. Kebetulan kita banyak dibantu sama seniman-seniman dan dia cukup master. Ini salah satu pelukisnya Sigit Santoso. Dia pelukis realis metafor. Kemudian ada Samuel Indratma yang dengan konsep kekontemporeran dia yang cukup dekoratif, tapi masih kelihatan bagus, masih sangat bagus. Kemudian juga ada patung, kemudian ada seni tembaga, dan itu
banyak mengisi feel-nya kita. Kalau interior kan kita butuh richness ya, kita butuh dekorasi yang cukup membantu membuat ambience yang cukup baik kan. Jadi itu menjadi detail yang sangat menarik. Nah ini untuk kayak apa namanya ya, kayu-kayu atau yang ada di belakang Ukiran, ya. Mas Wegi itu sebenarnya tuh ukiran ya berarti yang di belakang Mas Betul, Wegi ya? betul. Itu sengaja dibuatkah atau memang Mas Wegi lagi jalan tiba-tiba ketemu ini kayak oke deh gitu? Nah, ini sebenarnya kesan kita kan membuat even bangunan dindingnya modern ya sebenarnya kan kita modern, tidak banyak profil yang sangat dalam tapi hanya garis-garis minimalis. Ini menjadi satu aksen yang mengimbangi itu. Jadi tetap ada ukiran tapi jangan terlalu berlebihan. Ini jadi aksen dan hanya di ruangan ini aja yang gitu. cukup memberi nuansa untuk keseluruhan bangunan. Yang menarik nih saya bikin baru dan saya minta jangan terlalu berat. Dia bikin sebenarnya dari lapisan kayu yang disusun, kemudian baru dia ukir. Bukan kayu utuh yang terus diolah gitu, bukan. Tapi dia susun satu-satu dan itu cukup affordable lah untuk bisa kita bisa gunakan di bangunan. Aku mau bahas lagi yang aku injak ini nih, karpet bukan deng. Yang aku injak ini adalah lantainya. Lantainya nih kayak emang nggak biasa ya. Kalau tradisional Jawa, lantainya itu pasti nggak pakai ubin, nggak pakai keramik, nggak pakai marmer atau apa. Tapi biasanya memang di apa ya, diaci ya, betul, pakai semen ya kalau nggak salah ya. Oke, apakah semua ruangannya pakai semen seperti ini atau memang hanya di ruangan pendopo ini aja? Karena ini pendopo jadi ya konsepnya kita memang agak tradisional, jika mengikuti materialnya pun mengikuti supaya konsepnya cukup clear ya, tidak merancukan. Ini kan sebenarnya warna-warna lantai ini kan sebenarnya handmade sebenarnya, bukan keramik yang porselin gitu. Jadi ini memang cuma adukan semen biasa, bisa dilakukan oleh tukang siapapun, kemudian hanya sekali poles, kemudian dia bisa di coating dan seterusnya, akhirnya dengan warna tertentu yang menyambung dengan warna material yang lain ya cukup masuk. Nah, kamar-kamar yang lain juga ada ukiran-ukiran seperti ini atau enggak? Cuma di sini aja ya berarti? Sedikit saja untuk furniture ya. Oke, berarti tetap ada sentuhan tradisional Jawanya. Boleh dong, aku lihat. Boleh. Mari kita lihat. Oke, berarti sekarang aku mau dianterin dulu. Tapi tunggu dulu, kayaknya setelah yang satu ini nih. Karena Homikozy akan ngeliat kamar-kamar yang udah dibuat sama Mas Wegi. Capture the finest reference for your property on Homikozy. Kita lihat kamar ya. Nah, ini dia step-stepnya ya. Tadi kita ada di bawah, sekarang di atas nih ya. Ya, di ruang-ruang private. Ruang-ruang private. Wow. Sebenarnya sederhana sih. Sederhana ya. Cuman aksen-aksen saja. Jadi tidak harus tradisional, tidak harus berat dengan ukiran, tapi boleh tetap garis bangunannya modern, minimalis. Kalaupun hanya untuk menyambung dengan konsep yang lain, kita cukup aksen di lemarinya atau di headboardnya, tapi sedikit saja. Supaya kan kita tempat tidur mau santai ya, tidak terlalu banyak dekorasi, ya, minimalis saja. Feel-nya harus ringan, terus cleanness-nya juga ada. Jadi kita tidak terlalu banyak dekorasi yang berlebihan. Jadi fungsional juga mudah dibersihkan. Oke, di balik ini ada rahasia. Ya, ini ada kamar mandi di baliknya. Oh, oke. Ada kamar mandinya, itu wajib sih ya. Kamar mandi dalam di kamar utama. Wow. Nih Mas Wegi, ada satu ruangan yang dari tadi udah Zelda lewatin terus. Tapi belum dibahas sama sekali. Tuh,
itu yang ada di sebelah Dapur sana. ya? Dapur. Oke. Ketinggalan itu. Yuk, boleh? Boleh, ayo kita lihat lagi. Nah, ini yang di belakang kita adalah kitchen-nya. Jadi memang konsepannya itu kitchen-nya kayak semi outdoor ya. Betul. Iya, jadi tetap kalau seandainya malam udah nggak ada yang gunain, ini bisa ditutup. Betul. Dia menggunakan pintunya yang sliding door ya. Iya. Itu Oke. pertama kenikmatan. Pertanyaan yang paling mendasar, kenapa Mas Wegi memilih tempat ini, which is tempat ini tuh ada nggak jauh dari pintu utama ya, pintu pagar depan tuh ya. Pas masuk, ini kitchen langsung kelihatan. Kenapa penempatannya harus di sini? Karena ini untuk servis, jadi memang servis untuk makanan, kemudian aktivitas yang sifatnya back of house lah ya. Kalau di Jawa itu kan pawonnya gitu kan. Pawon, ini servis memang saya taruh paling bawah dan dekat dengan pintu luar karena memang aksesnya lebih diakses orang dari luar lebih gampang. Well, pendopo udah kita bahas, kitchen udah kita bahas, kamar utama udah kita bahas. Nah, ada satu lagi nih yang belum kita bahas. Rumah atas ya. Rumah yang atas. Ya. Itu sebenarnya apa sih? Kamar ya? Kamar sebenarnya. Kamar, ya? Kamar atas ya. Kamar siapa tuh? Kamar kebetulan ada kamar anak saya yang paling bungsu. Untuk khusus tempatnya terus. Kebetulan juga bangunnya yang terakhir ya. Nah, mendingan kita langsung lihat aja nih kamar anaknya. Kalau relate ke tradisional Jawa seperti apa sih? Langsung yuk kita ke atas. Wow, pemandangannya juga udah oke banget ya. Iya, berbeda pemandangannya. Nah, ternyata kamar atasnya itu juga cozy banget ya Mas ya. Aku pertama naik aja itu langsung di pelatarannya tuh ya. Susah diungkapkan dengan kata-kata. Ini sengaja dibuat seperti ini kah atau memang request dari si anak nih? Jadi overall sih kita tetap konsepnya sama dengan material kayu, kaca, warna yang memang sedikit dewasa, tapi ada beberapa yang jadi kesukaan dia. Jadi itu mengikuti apa yang dia mau dengan ada aksen mainan atau apa ya fungsionalnya dia suka main di sini, ya kita ikutin aja. Kenapa di sini Mas Wegi tuh jadi kayak samain aja deh, kaca-kaca aja kayak yang di bawah. Padahal ini adalah kamar yang ada di lantai 2 ya pastinya ya. Ada di lantai 2. Kalau saya tinggal di Jakarta ada di lantai 2, kebayang dong panas banget. Ditambah lagi dindingnya bukan tembok tapi kaca. Jadinya panasnya bisa ke dalam bukan ya? Saya lihat sih awalnya sih tempat ini dingin sebenarnya, tidak sepanas yang kita banyak di lokasi Jakarta yang lain. Kebetulan yang kedua ini masih perkampungan. Kemudian yang ketiga itu di atas atap ini ada pohon besar. Jadi ya cukup rimbun, membantu mengurangi panas. Selain itu ada solusinya itu kita banyak opening. Kalau memang terasa panasnya sudah tidak nyaman, kalau selain aircon, kita dibantu juga banyak opening di sini. Kan semua sisi ada jendelanya. Jadi jendelanya dari lantai ke plafon bisa dibuka. Bukaannya dari situ ya? Iya. Nah ada lagi satu yang menurut saya tuh, kenapa sih ini harus ada nih yang ada di atas ini nih? Bisa dilihat dong ya. Nah, yang di atas ini buat Zelda tuh unik banget. Ini awal mulanya seperti apa? Memang sengajakah atau memang ya udahlah ya dibikin senatural mungkin atau kayak gimana nih Mas? Ini sebenarnya apa? Jadi kan ini secara garis bangunan kan minimalis ya. Bentuknya cuma hanya garis-garis kaca dan lantai saja.
Kemudian ada satu yang perlu kita angkat nih biar nyambung sama yang lain, aksen art. Aksen art. Artnya di sini di atas ini. Kebetulan kita punya ide itu bukan ukiran yang berat, tapi ini sih sebenarnya kita bikin lebih hemat saja sebenarnya, walaupun karena saya bikin dari tempelan kayu yang biasa dijual di toko furniture. Jadi kita beli cuma harga mungkin sekitar 10.000, 20.000. Terus Serius? Iya. Terus itu kita susun aja di atas papan. Kemudian kita finish dengan warna natural coating gitu, pelitur gitu. Dan dia kesannya menyatu sama base kayunya. Jadi seolah-olah itu ditata, sebenarnya itu hanya ditempel. Ditempel aja, jadi Ditempel kayak aja, ada ukiran gitu ya. Tapi ternyata ukirannya juga nggak terlalu berat. Aku lihat tuh simple banget. Wow, idenya unik banget. Ini great idea banget ya. Jadi kalau pertama masuk ya kan, ngelihat spot dari tempat tidurnya ya kan udah cantik. Terus ditambah lagi pas ngeliat ke atas, ting gitu kan, ada bulan tapi 2 mas. Itu cahaya lampu Shelda. Nah, by the way, kita akan ngebahas lagi ternyata ada satu spot area yang masih diumpetin sama Mas Wegi. Spot area apa ya kira-kira? Aku sendiri belum ngeliat. Oke. Kayaknya semuanya juga mau ngeliat lokasinya di mana, tempatnya seperti apa, dan fungsinya itu apa. Tapi gimana kalau kita langsung aja yuk? Boleh. Yuk. Ayo. Ikutin Zelda, yuk. Masih sama saya Shelda Ananda dan masih sama Mas Wegi, masih ngebahas tentang rumah kampung Jawa. Nah, ngomongin tentang rumah kampung Jawa ini nih Mas Wegi, sekarang pembahasan kita mengenai tanaman ya. Tadi kan masih kita ngebahas tanaman cuma belum terlalu detail. Aku mau tahu nih, katanya tadi ada yang namanya pohon di sebelah sana. Pohonnya itu pohon sawo ya? Sawo ya. Pohon sawo itu jenisnya kalau nggak salah sawo itu banyak. Iya, itu kebetulan sawonya sawo Betawi namanya, sawo buludru. Jadi kelebihannya saya pilih pohon itu karena waktu itu dia punya 2 warna daun yang berbeda. Satunya hijau di atas dan di bawahnya itu ada warna tembaga. Terus misalnya cukup unik dibandingin dengan warna daunnya biasanya. Kemudian ada juga tumbuhan-tumbuhan yang lain yang saya sengaja tanam untuk memberi nuansa sama keteduhan. Ada dadap merah, ada tumbergia. Kebetulan ada tumbergia ini yang cukup menjadi dia kayak buffer tirai untuk diferensi area ya, untuk perbedaan ke area. Kemudian ada kadang-kadang kalau pagi itu berbunga putih dan cukup segar dilihat gitu kan. Kemudian saya juga sengaja taruh akar-akarnya itu kasih kayak lonceng kecil-kecil. Kalau sedikit kita bermain di situ. Supaya ada angin, ada bunyi-bunyinya juga ya. Sama aja gitu, semacam itu. Kemudian ada lampion di pohon gitu. Untuk kalau selama malam kita bisa ada penerangan. Kebetulan ini juga dikerjakan oleh artwork juga, seniman. Wow, jadi kalau malam ini pasti dinyalain ya Mas ya? Iya. Dan lampunya cuma dari sini atau nanti dari kamar-kamar yang lain juga, luarnya juga ada lampu dinyalain juga ya? Betul, jadi malam itu kita create lampunya memang yang attach nempel di bangunan, khusus yang di tengah halaman ini kita ada lampu dari lampion. Ya cozy aja malamnya. Aku kepo banget, tadi ini namanya pohon apa Mas? Dadap merah. Dadap merah, ya. Oh, ini bunganya ya? Tumbergia. Ini tumbergia ini lain, ini ya tanaman rambat ke atas, kemudian selama tumbuh dia itu menjuntai ke bawah. Ada bunga putihnya juga. Biasanya mereka cukup banyak waktu pagi mekar. Mekar gitu ya. Wow, ternyata di sini banyak banget ya tanaman-tanamannya. Dan memang ini sengaja dibuat dipilih pohon-pohon yang rindang, nggak terlalu besar. Ada pun besar itu juga cuma sampai atapnya lantai atas ya. Betul. Cantik banget. Kebayang deh kalau di sini pagi-pagi itu kayak sejuk banget ya Mas ya? Ya pasti, banyak oksigen juga. Oke, kita mau lanjut ke rumah bawah, ke rumah perpustakaan yang aku cerita tadi.
ini dia yang tadi saya udah kasih tahu Iya. ke Anda semua. Sekarang kita langsung cus ke lantai bawah berarti ya Mas ya? Iya, Disebutnya ya? pekarangan bawah. Pekarangan bawah. Yuklah. Wow. Ini dia nih ya. Lokasinya ternyata depan-depanan ya sama rumah utama ya. Iya, Dan iya. lahannya juga ternyata lumayan besar. Wow, keren. Ini dikasih sengaja dibuat seperti ini atau gimana nih? Iya dong, sengaja. Jadi memang ini ada lahan di depan rumah, kemudian kita manfaatkan bukan sekedar lahan kosong untuk parkir, tapi kita ada satu aksen bentuk rumah. Oke. Kemudian rumah ini juga berfungsi sebagai perpustakaan, makanya saya sebut sebagai rumah sastra. Rumah sastra. Iya, jadi dari luar itu ada semacam eye catchingnya. Jadi ada walaupun gebyok, tapi kita bikin kontemporer. Tidak dengan full material ukiran, tapi ada aksen-aksen tertulisan yang ada di situ. Kebetulan ini dibantu sama seniman dari Jogja, Samuel Indratma. Jadi dia membuat karya ini sebagai karya seni rupa, tapi saya memanfaatkannya untuk rumah. Untuk rumah. Rumah yang saya sebut tadi untuk rumah sastra. Rumah sastra. Jadi memang bangunannya itu nggak terlalu besar ya, bahkan bisa dibilang kecil banget dibandingkan dengan luas tanahnya. Luas tanahnya itu besar, bangunannya kecil, tapi di sini ada yang paling eye-catching buat Zelda, yaitu ini dia, yang sama warnanya sama Zelda. Tadam! Jadi kayak ini apa ya sebenarnya, patung lagi main lompat tali. Betul. Iya bener ya? Iya benar. Kenapa tiba-tiba ada patung ini dan sebenarnya esensinya tuh apa? Ini memang kita desain untuk playground ya, untuk playground dan tidak dengan melulu dengan seni yang berat tradisional, tapi ada popnya, ada playfulnya. Jadi ini desainnya artworknya itu artwork kubis, jadi dia hanya bentuk-bentuk potongan kotak, tapi dia membuat karakter manusia bermain dan warnanya cukup cerah karena warna kuning kan. Ini terbuat dari apa sih sebenarnya, kayu atau? Ini bahan materialnya besi, ya semacam cat coating duko gitu kan, tapi untuk besi, jadi seperti mobil gitu. Nah, Mas Wegi sendiri as arsitek ya, pernah ngebuat apa aja sih? Oke, selain kita sebagai artwork consultant untuk yang dikerjakan oleh para seniman, kita juga ada konsultan untuk arsitek dan interior. Untuk arsitek kita ada hotel di Bali Marriott, kemudian ada pool bar, kemudian ada juga sekolah di Pulau Mas, kemudian untuk interior ada di Lombok, di Proyek Aruna, kemudian di Midtown Samarinda, masih banyak lainnya, mungkin nanti bisa follow di... Banyakan hospitality ya? Betul sekali. Nah, aku udah penasaran banget sama rumah yang ada di samping Siap. ini nih, rumah yang sangat mungil ini. Langsung aja yuk kita ngebahas dulu dari pintunya, dari kaca-kacanya. Ini nih rumah imutnya ya, kalau misalnya ini imut banget. Nah untuk dalamnya, aku kurang tahu. Tapi kalau dari luarannya aja, mukanya aja tuh udah kayak pintu kecil ya gak? Terus untuk luasnya juga nggak terlalu luas kan dalamnya ya? Iya. Berapa sih? Ini Dari sekitar luar tuh 3x3. 3x3. Ini sebenarnya apa nih Mas? Ini pintu yang sengaja dibuat seperti ini atau memang orang Jawa rumahnya dengan pintu seperti ini? Jadi memang ini kan kolase karya perupa, kemudian ini ada satu aksen dari art itu, dia warnanya cukup striking gitu kan. Jadi ini menjadi bagian utama rumah ini. Oke. Dan tulisannya pun message-nya tentang menyambut orang yang datang kan. Menyambut orang yang datang. Ya, Bahasa apa ini sebenarnya Mas? Ada tulisan Arab, ada tulisan Jawa, kemudian ada gending-gending. Jadi ini orang sudah semacam aksara yang menjadi konsep rumah sastra itu. Wow. Kita boleh langsung masuk ke dalam? Boleh. Nah, itu dia. Untuk kamu yang di rumah, kita akan ngeliat nih isinya kayak gimana. Tapi kayaknya setelah yang satu ini nih, iklan-iklan mau lewat dulu. Cus.
sesuai sama janji Mas Wegi tadi bahwa di sini adalah tempat semacam tempat, aku sih ngeliatnya kayak perpustakaan. Betul. Tadi Zelda mau diajak ke sini dan ternyata sekarang kita berdua udah ada di dalamnya. Dan tempatnya nggak sebegitu besar, melainkan ini memang imut-imut ya. Imut-imut Cuma ya. kecil. Cuma kecil. Jadi kalau misalnya 3x3, tapi lahannya untuk luas tanahnya itu lumayan ya Mas ya. 100-an. Nah, sebenarnya ini ruangan apa sih? Ini tempat apa sih? Coba kita langsung tanya ke Mas Wegi. Ini apa nih Mas? Jadi kalau dari luar tadi, kita memang rumah ini cukup kecil di antara pekarangan yang besar. Saya sih sebutnya kayak rumah sastra sih. Rumah sastra. Iya. Jawanya itu omah sastro. Omah Jadi, sastro. Ya, sastra itu kan tulisan-tulisan. Jadi rumah ini isinya tentang banyak cerita di tulisan di tembok, kemudian ada buku-buku yang mengenai sejarah, pengetahuan untuk anak-anak, kemudian juga ada lukisan yang dia menceritakan background tertentu. Rumah Gebyok ini cukup unik, memberikan informasi tentang kalimat-kalimat syair Jawa. Nah, itu dia tuh. Sebenarnya itu yang mau Zelda tanya. Ternyata dari tadi tuh aku ngeliatin sekeliling ini tuh banyak banget pahatan-pahatan yang memang bahasanya itu bahasa Jawa. Dimana Zelda ngerti banget Mas sama bahasa Jawa itu. Apa nih Mas sebenarnya? Mural kah atau memang ini semacam pahatan yang memang sengaja dibuat atau gimana nih Mas? Jadi ini karya dari seniman di Jogja namanya Samuel Indratma. Samuel Indratma. Wow. Dia ini presiden muralnya Jogja nih. Kebetulan dia punya karya artwork yang biasanya mungkin di tembok, dia punya kayak mural di kayu. Oke. Dan kayunya bukan kayu yang sederhana, tapi dia mengambil tema kultural mengenai gebyok itu. Kalau detail-detailnya kan ini sebenarnya di gebyok Jawa. Pertemuannya join antar kayunya. Cuma dia punya message-nya. Jadi gebyok tradisional tuh biasanya ada ukiran kembang atau fauna gitu kan, tapi ini ada selain itu juga ditambahkan ada syair-syairnya. Syairnya ya. Kalimat-kalimatnya itu mungkin kalau sering didengungkan di pewayangan, kemudian ada lagu gending, kemudian lagu dolanan anak. Nah itu message-nya sebenarnya banyak sekali untuk kita rendah hati, untuk kita saling jaga kerukunan, untuk kita di hadapan Tuhan itu merendahkan diri. Itu semacam message yang mungkin menyatu dengan knowledge yang ada di ruangan ini. Jadi di sini tuh banyak banget pesan ya dari ya, syair-syair ini. Ini bisa dikatakan syair ya? Atau memang cuma tulisan aja, di mana tulisan ini adalah sebuah pesan? Betul, itu mengambil dari buku biasanya, mengambil dari buku Jawa, babat gitu, atau dari lagu atau geguritan ya semacam itu ya. Kan banyak pantun juga bukan pantun sih kalau di Jawa itu ya tembang, ada tembang atau lagu-lagu Jawa. Nah, ini kan hasil dari kreativitas dari Mas Wegi, ya kan? Aku sih ngeliatnya ini Jawa banget. Apakah arsitektur yang ada untuk rumah ini nih bisa di mix up dengan model-model yang lain, katakanlah yang modern atau industrial seperti itu? Jadi sebenarnya walaupun ini ada unsur Jawa, tapi cukup di soul-nya aja, aksennya aja. Tapi sebenarnya secara proses konstruksi dan pembangunan itu kalau bisa seefisien mungkin dan awet. Jadi kan makanya ini konstruksinya tetap konstruksi beton, atapnya pakai aluminium tadi, sangat mudah dikerjakan dan cukup bertahan lama. Tapi mungkin dinding-dindingnya supaya sambung dengan rumah utama, kita pakai kombinasi yang sama, kayu dan kaca. Nih aku lihat soalnya juga pintunya luar biasa unik ya. Ya. Jadi kalau untuk masuk ke sini aja kita harus nunduk dulu sedikit gitu ya Mas ya. Iya, itu filosofi Jawa sebenarnya seperti itu. Jawa, untuk jadi kita memang menghormati bertamu itu kita ibaratnya harus merendahkan hati dulu. Oke. Ini agak samar-samar nih sebenarnya. Aku mau lihat yang di samping Mas Wegi atau Mas Weginya. Ini apa nih Mas sebenarnya? Jadi kita konsep boleh ada sentuhan modern, tradisional, tapi ada karya artwork yang kontemporer nih.
Walaupun sebenarnya ini karyanya Pak Putu Sutawijaya, dia melukis tentang tema Diponegoro. Ini kudanya Diponegoro. Kudanya, oke. Karena waktu itu kita sempat ada pementasan tentang tema penangkapan Diponegoro, dan itu menjadi spirit yang baik lah buat anak-anak juga. Terus ada beberapa artwork juga dari karyanya Pak Ong Hari Wahyu. Ini temanya tentang Ibu Pertiwi. Jadi dia tema-tema Jawa, konsep visual Jawa, tapi ada kalimat-kalimat juga yang cukup menarik untuk dijadikan semacam artwork mengenai Ibu Pertiwi, gimana kita harus menghargai tanah air kita sendiri. Ini sebenarnya juga buat dudukan ya? Iya, ini jadi konsepnya itu dari bangku sederhana, tapi karena art inilah yang jadi punya meaning yang berbeda, dan itu meaning itu cukup dalam value-nya. Oke, pertanyaan terakhir dari Zelda adalah, maukah Mas Wegi, bukannya pertanyaan sih ya sebenarnya, please sharing with us gimana caranya kasih tips ke kita untuk merawat rumah yang dominan dengan kayu, apalagi ini adalah rumah yang banyak banget dengan artnya, tradisional Jawanya juga kental, itu gimana cara merawatnya? Apakah susah, apakah gampang? Please tell us. Jadi prinsipnya adalah secara struktural bangunan harus tahan dengan material yang tahan terhadap waktu ya. Jadi kita menggunakan material beton, besi itu syarat karena itu untuk safety. Sementara untuk kayu itu hanya sifatnya dekoratif. Jadi hanya untuk penekanan aksen, dan itu membuat ambience. Itu cukup di situ aja. Kemudian kalau penggunaan kayu jangan sampai yang tidak terlihat, misalnya untuk atap tertutup plafon, itu dihindari. Jadi untuk misalnya kita mau gunakan ide kayu untuk sebagai atap harus terlihat, jadi kita bisa kontrol. Kemudian untuk gebyok kan sewaktu-waktu kita memang harus bersihkan, baik itu rumah minimalis maupun rumah tradisional, memang ada syarat kebutuhan untuk dibersihkan. Kalau kita dibersihkan kita bisa kontrol itu untuk menghindari rayap dan sebagainya. Kemudian memang hal tertentu sewaktu-waktu kita cat ulang, misalnya dalam 2 tahun kita cat ulang, karena kan kayu itu punya terhadap cuaca, dia akan catnya akan mengelupas, tapi itu bisa disikapi dengan setahun sekali dicat ulang, dan jadinya makin bagus karena kayu itu punya karakter, makin lama dia makin kuat warnanya, makin menua, dan itu kalau kita finish ulang makin menarik, makin keren pokoknya. Nah, itu dia tadi tips dari Mas Wegi untuk Anda semua yang kira-kira nih di rumahnya banyak banget unsur kayu, unsur alam-alamnya juga banyak banget. Nah, tadi kita udah ngebahas mengenai rumahnya Mas Wegi yang full of art, dimana rumah tradisional ini banyak banget dengan nuansa-nuansa Jawanya. Oke, sekarang aku terima kasih banyak atas waktunya Mas Wegi dari tadi pagi sampai menjelang sore ini. Nah, terima kasih banyak juga untuk arsitek.com yang sudah merekomendasikan untuk rumah ini agar bisa kami liput ya. Oke, see you untuk next episode of Homikozy. Capture the finest reference for your property and resident on Homikozy. Bye-bye. Bye-bye, Mas. Yo, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.